Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir. Kali ini akan mempresentasikan materi yang ada di buku Dasar-Dasar Akuntansi Manajerial atau yang diterjemahkan dari buku Cornerstone of Managerial Accounting, karangan Hansen dan kawan-kawan. Buku ini diterjemahkan dan diterbitkan oleh penerbit Salemba 4. Kemudian dapatkan juga video-video pembelajaran lainnya terkait video soal pembahasan dan kuis segala macam dan tryout menghadapi UTS dan UAS di e-learning.perbisalemba.com. Cari e-learning akuntansi manajerial Hansen dan Wawan. Kali ini yang akan saya bahas adalah materi di bab 1 yaitu konsep akuntansi manajerial dasar. Oke, kita mulai ya. Berikut ini adalah tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menjelaskan pengertian akuntansi manajerial. Yang kedua, menjelaskan perbedaan antara akuntansi manajerial dan akuntansi keuangan atau managerial accounting dan financial accounting. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menjelaskan fokus akuntansi manajerial saat ini. Kemudian yang terakhir, menjelaskan peranan akuntansi manajerial dalam sebuah organisasi. Kita masuk ke pengertian akuntansi manajerial. Akuntansi manajerial dia menyediakan informasi akuntansi untuk para pengguna internal di perusahaan. Jadi fokus akuntansi manajerial adalah menyediakan informasi untuk pengguna di internal perusahaan. Pengguna di sini biasanya adalah manajemen dan digunakan informasinya untuk pengambilan keputusan di perusahaan. Nah, kemudian akuntansi manajerial juga tidak terikat oleh standar akuntansi keuangan. Dalam artian penerapan akuntansi manajerial itu disesuaikan dengan kondisi perusahaan masing-masing. Tidak ada standar yang mengharuskan penerapan salah satu misalnya konsep akuntansi manajerial yang sama antar perusahaan. Itu nggak ada. Ada 3 tujuan dari akuntansi manajerial. Yang pertama, menyediakan informasi untuk perencanaan atau planning kegiatan yang akan dijalankan oleh organisasi, misalnya perusahaan. Yang kedua, menyediakan informasi untuk mengendalikan atau controlling kegiatan-kegiatan di organisasi. Kemudian yang ketiga, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan yang efektif. Nah, tadi dijelaskan bahwa akuntansi manajerial fokusnya adalah menyediakan informasi untuk internal perusahaan. Untuk apa? Yang pertama ini untuk planning. Nah, untuk merencanakan kegiatan apa yang akan dijalankan. Yang kedua ini adalah untuk controlling. Controlling ini biasanya membandingkan antara hasil aktual dengan yang direncanakan. Nah, yang ketiga untuk pengambilan keputusan yang efektif. Kita masuk sekarang masing-masing perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning adalah formula terperinci detail tentang tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi perusahaan menentukan apa goals-nya, tujuan-tujuan yang ingin dicapai, kemudian perusahaan membuat perencanaan, formulasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Jadi yang pertama adalah tetapkan tujuan dulu atau goals-nya apa. Kemudian identifikasi metode untuk mencapai tujuannya, bagaimana tujuan dapat tercapai. Kemudian pengendalian. Pengendalian adalah aktivitas yang memonitor penerapan rencana dan pengambilan tindakan perbaikan yang diperlukan. Jadi controlling dia memonitor pelaksanaan yang sudah direncanakan dan kemudian kalau ada yang tidak tepat, maka kemudian apa tindakan perbaikannya atau korektifnya. Nah, ini biasanya controlling itu membandingkan antara kinerja actual dengan kinerja yang diharapkan atau yang direncanakan tadi. Nah, kalau ada perbedaan antara hasil actual dengan yang diharapkan, maka kemudian dicari apa faktor-faktor penyebab ketidaksamaan tersebut, dan kemudian apa tindakan perbaikan atau corrective action yang akan dilakukan agar tidak terjadi lagi hal yang seperti ini di masa depan. Berikutnya, tujuan dari akuntansi manajerial adalah untuk pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan sendiri adalah proses pemilihan di antara berbagai alternatif pilihan yang ada, mana yang lebih tepat diambil alternatif pilihan ini dengan melihat faktor-faktor yang ada di perusahaan. Contohnya adalah ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia, kemudian juga teknologi, uang, dan sebagainya. Jadi ada alternatif pilihan 1 dan alternatif pilihan 2 misalnya. Katakan perusahaan ingin meningkatkan penjualan dan dengan melakukan promosi. Apakah promosinya
melalui sosial media atau melalui media-media tradisional yang ada. Nah, kemudian dinilai efektivitas dan efisiensinya terkait dengan jangkauan dari calon konsumen yang diinginkan, itu kemudian seberapa juga efektif pesan yang akan disampaikan, kemudian mana yang lebih murah, mana yang lebih cost efisien dan cost efektif beriklan di sosial media atau beriklan di media tradisional. Nah, apa perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajerial, financial accounting dan managerial accounting atau management accounting? Nah, akuntansi keuangan dia menyediakan informasi untuk kepentingan eksternal dan internal perusahaan, tapi lebih banyak sebetulnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan informasi tentang perusahaan pada pihak-pihak eksternal atau pihak-pihak di luar perusahaan. Nah, siapa saja pihak-pihak tersebut? Yang pertama adalah investor, terkait dengan valuasi saham perusahaan, kreditur, terkait dengan kemampuan perusahaan melunasi utang-utangnya, pemilik perusahaan, kemudian pemerintah tentang pemenuhan misalnya kewajiban pembayaran pajak, dan pemasok atau supplier untuk melihat apakah perusahaan mampu melunasi utang dagangnya saat jatuh tempo. Nah, jadi lebih banyak untuk keperluan eksternal, tapi juga bisa juga untuk keperluan internal. Nah, berikut ini adalah perbedaan antara akuntansi manajerial dan akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan fokusnya pengguna eksternal, sedangkan akuntansi manajerial fokusnya pengguna internal, manajemen perusahaan misalnya. Kemudian akuntansi keuangan harus mengikuti aturan yang ada di Indonesia adalah pernyataan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Nah, jadi akuntansi keuangan nanti laporan keuangan misalnya disusun sesuai dengan PSAK yang ada, tidak boleh menyalahi. Sedangkan akuntansi manajerial tidak ada aturan yang wajib diikuti. Jadi penerapannya itu tergantung dari kondisi yang ada di perusahaan. Jadi suatu konsep akuntansi manajerial di perusahaan yang model bisnisnya sama, belum tentu penerapannya akan sama karena tidak ada semacam kepatuhan untuk mematuhi standar yang ada. Kemudian akuntansi keuangan biasanya hanya menyajikan informasi keuangan, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, sedangkan akuntansi manajerial selain informasi keuangan juga informasi non keuangan, misalnya terkait dengan berapa jumlah komplain yang diterima oleh perusahaan, berapa tingkat produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi, yang cacat, berapa persen kepuasan pelanggan, berapa persen ketepatan waktu, itu adalah informasi non keuangan yang juga dilaporkan karena penting untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Kemudian akuntansi keuangan orientasinya kejadian di masa lalu, jadi akuntansi keuangan menghasilkan laporan keuangan berdasarkan data-data di masa lalu ya, bukti-bukti di masa lalu, transaksi. Sedangkan akuntansi manajerial lebih ke penekanan masa depan. Kemudian akuntansi keuangan informasi tentang perusahaan secara keseluruhan, sedangkan akuntansi manajerial evaluasi internal dan keputusan berdasarkan informasi yang rinci. Akuntansi keuangan fokusnya sempit, sedangkan akuntansi manajerial fokusnya luas dan melibatkan berbagai disiplin ilmu, tidak hanya akuntansi saja. Bisa keuangan, bisa pemasaran, bisa sumber daya manusia juga. Kita berlanjut ke fokus akuntansi manajerial atau manajemen accounting saat ini. Nah, kegunaan akuntansi manajerial yang penting adalah mencari metode baru untuk memperkirakan biaya produk atau jasa serta profitabilitas. Nah, ini profitabilitasnya tidak hanya keseluruhan perusahaan, tapi juga bisa profitabilitas per produk, kemudian profitabilitas per pelanggan juga misalnya. Kemudian memahami orientasi pelanggan. Pelanggan adalah alasan keberadaan perusahaan, jadi perubahan pada perilaku pelanggan, perubahan pada selera pelanggan, itu juga harus bisa ditelusuri oleh perusahaan agar produk-produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tetap relevan bagi para pelanggan. Kemudian mengevaluasi perusahaan dari perspektif lintas fungsi, tidak hanya keuangan saja, tapi juga non-keuangan. Dan menyediakan informasi yang berguna dalam meningkatkan total quality management. Perusahaan selayaknya harus beroperasi menghasilkan produk-produk atau layanan yang berkualitas yang bisa memenuhi kebutuhan pelanggan pada yang juga affordable atau terjangkau bagi perusahaan.
Fokus akuntansi manajerial saat ini orientasi ke pelanggan, fokusnya, nah ini customer value itu adalah total manfaat yang diterima oleh pelanggan dikurangi total biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan. Customer value akan positif kalau pelanggan merasa manfaat yang diterima dari mengkonsumsi produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan itu lebih besar daripada uang yang dia keluarkan untuk membeli produk atau jasa perusahaan. Nah, kalau dia negatif, berarti customer berpikir bahwa harga yang dibayarkan untuk membeli produk atau jasa itu lebih tinggi daripada total manfaat yang diterima. Nah, perusahaan seyogianya memperoleh customer value-nya adalah positif. Nah, fokusnya adalah menciptakan nilai pelanggan yang sama, customer value sama dengan perusahaan sejenis, dengan pesaing, tetapi dengan biaya yang lebih rendah agar customer value-nya semakin tinggi.